Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai untuk Serdos tahun 2025. Perkenalkan, saya Sali Yusinawati Suryatna, dosen Prodi D3 Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat Serdos tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan medikal bedah dengan jumlah SKS 3, teori 2 SKS, dan praktik 1 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu, membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan penyebab patologis. TPL dalam pembelajaran ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. 2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan baik nasional maupun internasional. 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tropis. Dan 4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan asuhan dengan penyakit infeksi endemis. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu 1. Konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem muskuloskeletal, persyarapan, dan indera, konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. 2. Peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan nasional dan internasional. 3. Konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tropis. 4. Konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit infeksi endemis. 5. Konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit HIV/AIDS. 6. Konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan oksigen patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. 7. Praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan oksigen patologis sistem pernapasan dan kardiovaskuler. 8. Konsep asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan cairan. 9. Praktik asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan cairan. 10. Konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi, patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. 11. Praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi, patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. 12. Konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologi sistem pencernaan dan perkemihan. 13. Praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan perkemihan. Adapun beberapa referensi yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut. Kemudian metode yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu dengan modalitas luring. Bentuknya adalah kuliah dengan strategi pembelajaran kontekstual, peningkatan kemampuan berpikir, menggunakan metode fokus grup diskusi dan praktikum, serta menggunakan media komputer, LCD, dan proyektor. Penilaian dan evaluasi pada mata kuliah ini yang pertama adalah ujian tengah semester itu sebanyak 15%, ujian akhir semester 15%, praktikum 30%, kemudian tugas mandiri 15%, tugas terstruktur 10%, dan kehadiran 10%, serta soft skill 5%. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video pembelajaran keperawatan medikal bedah 1 dengan pokok bahasan pertemuan ke-6 yaitu asuhan keperawatan ISPA. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan gembira untuk melaksanakan perkuliahan hari ini. Demi kelancaran kuliah hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan keperawatan medikal bedah 1 dengan topik tentang asuhan keperawatan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut.
Sebelum dilakukan perkuliahan, silakan untuk mengakses Edlink-nya untuk mengisi daftar hadir di perkuliahan hari ini. Ya, daftar hadirnya sudah terekam di e-learning pada perkuliahan hari ini. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah mampu memahami tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami tentang asuhan keperawatan ISPA. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya akan melaksanakan dulu apersepsi. Seperti yang sudah biasa kita dengar bahwa ISPA adalah salah satu penyakit yang sering didengar di masyarakat. Kira-kira menurut persepsi kalian ISPA itu apa? Silahkan. Apa itu ISPA? Rahma ya? Iya, Ibu. Baik, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma. Sepengetahuan saya, ISPA itu kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut, di mana mencakup pernafasan atas seperti hidung dan tenggorokan, terus pernafasan bawah seperti paru-paru. Biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus, Bu. Bisa juga faktor lingkungan, Bu, seperti asap rokok maupun polusi udara. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat baik dari Rahma. Selanjutnya, yang lain, yang mau memberikan persepsinya. Silahkan, Istia Zahra ya? Silahkan. Menurut Istia Zahra, apa yang dimaksud dengan ISPA? Atau sepemahaman Istia Zahra, ISPA itu apa sih? Perkenalkan, nama saya Istia Zahra. Di sini menurut saya ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut, yaitu di mana infeksi saluran pernafasan dari pernafasan bagian atas sampai bagian bawah, seperti kayak dari hidung, tenggorokan, paru-paru hingga bronkus. Dan tanda gejalanya itu seperti flu, batuk, radang tenggorokan, dan demam. Terima kasih. Oke, dari jawaban Rahma dan Istia Zahra bisa kita gambarkan bahwa ternyata ISPA ini hubungannya adalah dengan sistem pernapasan. Di mana sistem pernapasan dimulai dari hidung, mulut, dan seterusnya. Saya rasa anatomi fisiologinya sudah sangat jago ya. Oke, kita akan masuk ke materi hari ini. Ternyata ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan, melibatkan hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, dan paru-paru. Penyakit ini biasanya berkembang dengan sangat cepat. Meskipun ISPA bersifat ringan dan sembuh dengan sendirinya, ternyata beberapa kasus dapat berlanjut menjadi penyakit yang lebih serius atau komplikasi. Sehingga ISPA ini tidak bisa kita anggap penyakit yang ringan. Jika tidak dilakukan tata laksana yang baik, maka ISPA ini akan berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Oke, lantas kalau misalkan ada pasien yang sudah terkena ISPA, apa sih harus kita lakukan sebagai seorang tenaga kesehatan? Ada beberapa penata laksanaan yang bisa dilakukan. Jelas, etiologinya dulu apa? Kalau dia etiologinya virus, maka penata laksanaannya adalah infeksi virus. Kalau dia etiologinya adalah bakteri, maka penata laksanaannya adalah bakteri. Sehingga ini adalah dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Kalau dia virus, maka yang diberikan adalah antivirus. Kalau dia bakteri, maka yang diberikan adalah antibiotik. Paham? Oke. Sehingga pada saat penata laksanaan ISPA, apa ini yang menyebabkannya? Kalau dia yang menyebabkan adalah virus, berarti penata laksanaannya adalah pemberian antivirus. Kalau dia yang kenanya bakteri, maka yang diberikan adalah antibiotik. Paham ya? Selain itu, kita kaji juga riwayat penyakit sekarang dan riwayat kesehatan masa lalu. Kenapa riwayat ini menjadi penting? Karena di riwayat penyakit sekarang, ternyata ada faktor pemicu yang bisa menyebabkan perburukan gejala. Kemudian ada juga riwayat perjalanan. Mungkin pasien sudah dari daerah-daerah yang dia memang endemik. Atau riwayat penyakit masa lalu. Mungkin dia pernah punya riwayat penyakit pernapasan kronis. Ini menjadi salah satu hal yang harus dikaji di sistem pengkajian. Oke, kita lihat satu-satu intervensinya. Satu, gangguan pertukaran gas. Ternyata
tujuan dilakukan intervensi itu supaya dia pernapasannya menjadi efektif. Karena tadi tanda dan gejalanya salah satunya adalah gangguan sistem pernapasan. Sehingga dengan diberikan intervensi, harapannya itu kita bisa membuat pernapasannya menjadi efektif. Dengan cara apa? Intervensinya banyak sekali. Ini saya ambil 5 intervensi saja. Dimulai dari monitor frekuensi, kedalaman, dan pola pernapasan pasien. Dicek berapa sih dia respirasi rate-nya, berapa nilai normal respirasi. Berapa? 16 sampai 20. Kalau dia di bawah 16 namanya apa? Dyspnea. Kalau dia di atas 20 namanya tachypnea. Kalau dia tidak ada nafas namanya apnea. Oke, selanjutnya pantau saturasi oksigen menggunakan pulse oximetry. Sudah pernah memeriksa saturasi oksigen? Oke, berapa nilai normalnya? 95 sampai 100. Oke, 95 sampai dengan 100. Kemudian lakukan pemeriksaan laboratorium gas darah. Selanjutnya adalah amati tanda-tanda hipoksia, sianosis. Apa itu sianosis? Kebiruan, kebingungan atau kesulitan bernapas. Catat setiap perubahan dalam pola pernapasan dan segera lapor. Itu untuk diagnosa yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke diagnosa kedua. Itu ada pola napas tidak efektif. Kalau dia pola napas tidak efektif, artinya hubungannya dengan oksigenasi. Maka tujuannya adalah meningkatkan kadar oksigen. Dengan cara apa? Intervensinya ada. Berikan oksigen melalui masker oksigen. Kemudian, alirkan oksigen sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian, monitor saturasi oksigen secara berkala. Sebelum memberikan oksigenasi kepada pasien, kalian harus paham dulu bagaimana cara menghitung kebutuhan oksigen. Pasiennya menggunakan apa? Nasal kanul kah? Kemudian simple mask kah? Rebreathing mask kah? Atau non-rebreathing mask? Hal-hal tersebut sudah kalian dapatkan di keperawatan dasar. Sehingga di keperawatan medikal bedah, kalian sudah dianggap mampu untuk melakukan intervensi oksigenasi ini. Diagnosa ketiga, bersihan jalan nafas efektif. Kalau tadi adalah pola nafas, sekarang adalah bersihan jalan nafas. Bedanya, kalau pola nafas hubungannya dengan oksigenasi, hubungannya dengan frekuensi pernapasan. Kalau bersihan jalan nafas, hubungannya dengan sekret atau sumbatan di jalan nafasnya tadi. Paham ya bedanya apa? Sehingga tujuannya adalah mengeluarkan sekresi lendir atau benda asing. Benda asing di sini bisa yang dia menghalangi jalan napas, bisa dia misalkan darah atau pasien-pasien yang memang tersedak. Intervensinya apa? Kalau dia banyak sekret dan lendir, maka pilihan intervensinya adalah suction. Diambil lendirnya, sekretnya ditarik menggunakan alat suction. Kemudian, apa yang bisa kita ajarkan ke pasien? Batuk efektif. Latih pasien melaksanakan batuk efektif. Kemudian yang ketiga adalah mobilisasi pasien. Pasiennya diminta untuk melakukan aktivitas, duduk, berjalan, tidak hanya tertidur saja di bed. Kemudian yang keempat, ternyata diagnosa dari hasil pengkajian ISPA itu bisa timbul nyeri. Nyeri ini adalah gangguan rasa nyaman, sehingga nyerinya bisa nyeri kepala, bisa dia pusing dan lain sebagainya. Pasien akan melaporkan penurunan intensitas nyeri. Tujuan ini yang akan dicapai oleh kita sebagai perawat. Sehingga pilihan intervensinya adalah yang pertama adalah pemberian obat antipiretik dan analgesik. Ini jelas adalah kolaborasi. Ini adalah tindakan kolaborasi kita dengan dokter dan farmasi untuk memberikan obat-obatan. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat? Pemantauan intensitas nyeri. Menggunakan apa? Skala nyeri. Skala nyeri itu jenisnya banyak. Ada numeric rating scale, ada verbal, analogi, dan lain sebagainya. Oke. Skalanya, kalau kamu mau pakai numerik, itu kita biasanya pakai di skala 0 sampai dengan 10.
Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Pendidikan untuk mengurangi iritasi. Pasiennya sudah ISPA, dikasihlah pendidikan kesehatan untuk stop merokok, tidak jajan sembarangan, nutrisinya harus terpenuhi dengan baik. Oke, yang kelima adalah, ternyata pasien dengan ISPA ini dia memiliki resiko terjadinya dehidrasi. Oke, sehingga tujuan ASKEP-nya adalah menunjukkan tanda dehidrasi yang adekuat. Intervensinya adalah pantau status hidrasi, pemberian cairan yang cukup, kemudian berikan edukasi pasien tentang dehidrasi ini. Kenapa? Terutama pasien-pasien pada anak, biasanya dia tidak menunjukkan gejala yang terlihat. Datang ke IGD sudah dengan kondisi dehidrasi. Begitupun pasien dengan dewasa. Gitu. Ada beberapa tanda dehidrasi seperti pemeriksaan turgor kulit misalkan, atau cekung misalkan di area matanya, gitu. Dan banyak sekali tanda dehidrasi yang memang sudah kita ketahui sebelumnya. Oke, itu saya rasa materi untuk hari ini terkait asuhan keperawatan ISPA. Selanjutnya, supaya materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik, saya akan memberikan diskusi kelompok. Oke, saya akan bagi mahasiswa ini menjadi beberapa kelompok. Berapa kelompok kira-kira ya? 3. Oke, 4 lah ya. Kita buat 4 kelompok untuk diskusi. Apa yang akan kita diskusikan? Saya punya kasus. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan batuk disertai dengan pilek sampai tidak bisa tidur karena sesak. Hasil pengkajian didapatkan RR 27 kali per menit. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menentukan diagnosa dan intervensi keperawatan pasien tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait diskusi kelompok hari ini? Paham ya? Oke, silahkan kalau paham saya berikan waktu 10 menit untuk melakukan diskusi kelompok terlebih dahulu. Ya, baik. Selanjutnya adalah kita akan sharing, kita akan diskusi antar sesama teman tentang tugas diskusi yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, saya minta untuk kelompok 2 dulu. Mau diwakili oleh siapa? Yang akan menjelaskan, Dewi. Sini di depan, Wi. Oke, silakan Wi. Dengan kasus ini, kira-kira menurut kelompok Dewi, apa sih diagnosa dan intervensi keperawatan pasien tersebut? Jadi menurut kelompok saya, yaitu diagnosanya ada bersihan jalan napas tidak efektif. Karena di sini pasiennya ada batuk berdahak, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif sendiri, yaitu ketidakmampuan untuk membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas dengan data penduknya yaitu batuk berdahak, suara napas tambahan, pernapasan cepat atau dangkal, kemudian produksi sputum berlebih, kemudian manajemen jalan napas ya, yaitu auskultasi jalan napas, anjurkan batuk efektif, berikan minuman hangat, juga lakukan fisioterapi dan juga lakukan suction bila ada indikasi pada pasien non kooperatif. Oke, luar biasa. Berikan aplaus untuk Dewi. Terima kasih Dewi untuk paparan dari kelompok 2. Selanjutnya saya minta perwakilan dari kelompok 3. Siapa yang akan mewakili? Silahkan, Febrina Lintang mewakili kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya hari ini. Baik, di sini ada pola napas tidak efektif. Definisinya, inspirasi dan ekspirasi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Data pendukungnya, peningkatan frekuensi napas, penggunaan otot bantu pernapasan, perubahan irama napas, dan manajemen pernapasannya yaitu observasi pada napas, latihan napas dalam, ajarkan teknik relaksasi untuk
menurunkan frekuensi napas, hindari aktivitas berat. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Febrina Lintang. Silakan. Oke, kalau yang tadi saya tangkap hasil dari diskusi kelompok, kelompoknya Dewi itu menyatakan bahwa diagnosa yang diangkat oleh kelompok adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kira-kira kalau melihat kasus ini, bersihan jalan nafas tidak efektif, datanya mana? Oke, pasien mengalami batuk berdahak. Oke, itu sudah menunjukkan bahwa ada gangguan di jalan nafas, ditandai dengan batuk berdahak. Kemudian kelompoknya Febrina Lintang menjelaskan bahwa diagnosa yang mereka angkat adalah pola nafas tidak efektif. Data apa yang menunjukkan pola nafas tidak efektif? Respirasi rate 27 kali per menit. Ini sudah data yang sangat jelas untuk mengangkat diagnosa pola nafas tidak efektif. Karena 27 merupakan angka di atas nilai normal frekuensi pernapasan seharusnya. Oke, ini diagnosa yang diangkat pertama adalah bersihan jalan napas. Jelas karena dia ada batuk berdahak. Intervensinya adalah suction, batuk efektif, dan mobilisasi pasien. Kemudian, intervensi keperawatan. Itu pola napas, berikan oksigen, sesuaikan aliran oksigen, dan monitoring saturasi oksigen. Oke, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Atau mungkin ada yang punya pemikiran lain dari kelompok yang lain? Tidak ada? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, kita akan masuk ke penugasan. Gitu. Penugasan hari ini adalah buat asuhan keperawatan ISPA secara lengkap dimulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tugasnya dibuat individu. Kalau sudah selesai, nanti silahkan dikirimkan melalui e-learning sampai dengan pukul 16.00. Oke. Untuk penugasan, ada yang mau ditanyakan dulu terkait penugasan ini? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya membuat asuhan keperawatan secara lengkap, dimulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham atau mungkin ada yang mau bertanya tentang pengalaman yang dialami terkait ISPA? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Lesti mau bertanya? Oke, silahkan. Perkenalkan Ibu, saya Lesti Aprilianti, izin Oke. bertanya. Mekanisme penularan ISPA dan bagaimana cara efektif untuk memutuskan rantai penularannya. Oke. Lesti memberikan pertanyaan, Bu, bagaimana sih mekanisme penularan ISPA dan cara memutus rantai penularannya? Betul? Seperti yang kita ketahui, ISPA adalah penyakit menular. Ada yang mau memberikan argumennya terlebih dahulu? Kira-kira bagaimana sih caranya supaya bagaimana caranya si ISPA ini bisa menularkan? Gitu ya? Kemudian kalau sudah menularkan, bagaimana cara memutus rantainya? Ada yang mau berpendapat? Ada? Oke, kalau tidak ada kira-kira, menurut pemikiran kalian, kenapa ISPA ini bisa menular? Melalui apa ISPA ini menular? Droplet. Droplet itu bentuknya apa? Percikan, bisa batu, bisa bersin. Oke. Ternyata mekanisme penularannya adalah melalui droplet. Orang yang batuk, kemudian dia membuang ludah sembarangan, kemudian ludahnya kena ke udara, bakterinya nempel di orang yang sehat. Atau mungkin dia bersin. Gitu. Sehingga bagaimana cara memutus rantai penularannya? Ya itunya yang harus diputuskan. 1, pasien harus menggunakan masker. Oke, pasien harus menggunakan masker. Kemudian selanjutnya apa lagi? Selalu cuci tangan. Kenapa? Tangan adalah media bakteri dan virus yang paling banyak. Karena kita menggunakan tangan ini setiap waktu. Sehingga setiap apapun silahkan lakukan cuci tangan. Selain itu apa lagi?
Ajarkan cara batuk dan bersin yang baik. Ada yang sudah tahu cara batuk dan bersin yang baik? Oke, menggunakan siku. Tidak lagi menggunakan dua tangan. Sehingga pada saat ada yang bersin, hacim, dia harus ke arah siku. Kenapa harus ke arah siku? Karena arah siku ini tidak akan berkenaan dengan pasien, dengan masyarakat atau dengan orang lain. Oke. Paham sampai sini, Lesti? Cukup? Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan, Zahra. Ibu, perkenalkan nama saya Zahra Asmara. Dengan banyaknya kasus ISPA di lingkungan sekitar kita, bagaimana cara kita untuk mempromosikan gitu, jadi promkesnya untuk tentang ISPA itu bagaimana kita Oke. cara melakukannya gitu. Oke, terima kasih Zahra. Pertanyaan dari Zahra, Bu. Tadi kan pertanyaan dari Lesti adalah ISPA ini menular nih, Bu. Kemudian menularnya pun melalui droplet. Sehingga apa sih yang harus kita lakukan? Promosi dan pendidikan kesehatan apa yang harus kita berikan ke masyarakat supaya masyarakat ini paham bahwa ISPA ini menular. Kira-kira apa? Pemberian edukasi. Edukasi apa yang akan diberikan? Cuci tangan. Edukasi cuci tangan ini bisa kita mulai di sekolah, bisa kita mulai di rumah. Ajarkan untuk selalu mempunyai kebiasaan cuci tangan. Gitu. Selain itu apa? Etika batuk dan bersin. Yang tadi sudah dibahas bahwa batuk sekarang harus ke arah siku, tidak lagi menggunakan dua tangan. Apalagi? Penggunaan masker. Kalau dirasa sedang kondisi tidak fit, sedang batuk dan pilek, maka wajib menggunakan masker. Gitu. Apalagi? Hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat, nutrisi yang cukup. Kenapa nutrisi harus cukup pada pasien dengan ISPA? Karena nutrisi berperan penting meningkatkan sistem imun. Sehingga kalau sistem imunnya baik, maka resiko terpapar ISPA-nya menjadi sangat minimal. Oke, apalagi? Imunisasi. Imunisasi merupakan pencegahan ISPA yang paling baik, baik anak-anak maupun imunisasi orang dewasa. Imunisasi orang dewasa bisa vaksin influenza misalkan, gitu. Ada beberapa imunisasi yang direkomendasikan untuk mencegah terjadinya ISPA. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Kalau cukup, nanti silahkan kalian isi refleksi perkuliahan hari ini melalui e-learning. Jangan lupa nanti untuk di-submit. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh saya hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.